Di awal film ini, kita diperlihatkan sebuah pemandangan mengerikan. Sekelompok pemburu kulit hewan tengah membersihkan hasil buruannya di tengah hutan yang sunyi. Kulit-kulit itu akan mereka jual kepada orang kaya yang berada di kota Texas. Kelompok ini dipimpin Kapten Henry, bersama penunjuk jalan legendaris bernama Glass. Tapi siapa sangka, hanya dalam hitungan detik, ketenangan itu berubah menjadi mimpi buruk. Dari balik pepohonan, melesat hujan panah yang mematikan. Serangan brutal yang tak seorang pun sempat duga. Glass dan putranya Hawk yang mendengar suara tembakan segera berlari menuju perkemahan. Sesampainya di sana, Glass langsung memerintahkan semua orang untuk meninggalkan tempat itu menuju kapal. Namun, di tengah kekacauan dan teriakan yang menggema di udara, hanya segelintir orang saja yang berhasil bertahan hidup hari itu. Ternyata, orang-orang yang menyerang mereka berasal dari suku Ri. Tujuan mereka hanya satu, mencari putri sang kepala suku yang diculik oleh sekelompok orang Amerika. Pada tahun 1823, penculikan terhadap wanita suku Indian memang sedang marak terjadi. Mereka direnggut dari kampung halamannya, dilecehkan, lalu dibuang begitu saja ke tengah hutan. Tragedi itulah yang menyalakan api amarah suku Ri terhadap bangsa Amerika. Mereka tak segan membantai siapapun yang mereka anggap musuh, bahkan orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Kembali ke kapal, Kapten Henry tampak kebingungan. Ia tak tahu harus berbuat apa setelah serangan brutal itu. Dalam keputusasaan, ia meminta saran pada Glass, sang penunjuk jalan yang sudah berpengalaman menghadapi kerasnya alam liar. Dengan tenang, Glass menyarankan mereka untuk meninggalkan kapal dan berjalan kaki menyusuri hutan. Ia tahu, suku Ri menguasai sepenuhnya wilayah sungai, dan pergi lewat sana hanyalah bunuh diri. Namun, seorang pria bernama Fitz menentang keras keputusan itu. Ia tak mau meninggalkan hasil buruan mereka begitu saja, meski nyawa taruhannya. Tapi, Kapten Henry yang sangat percaya dengan insting Glass, akhirnya memilih untuk mengikuti sarannya. Terlihat jelas di wajah Fitz, ketidaksukaannya terhadap Glass mulai tumbuh menjadi kebencian. Mereka pun menepi, berusaha menyembunyikan hasil buruan agar tak mudah ditemukan. Di sela waktu istirahat, Glass duduk sambil membersihkan senapannya. Namun, tiba-tiba Fitz datang menghampiri. Masih terbakar amarah karena keputusan Glass yang membuat mereka harus berjalan kaki melewati hutan, Fitz mulai memancing emosinya. Dengan nada sinis, ia menyinggung masa lalu Glass, mengungkit bahwa istrinya adalah wanita dari suku Indian. Kata-katanya semakin tajam, merendahkan seolah Glass bukan bagian dari mereka. Hawk yang mendengar hinaan itu langsung naik pitam. Namun sebelum sempat membalas, Glass menatapnya tajam dan menyuruhnya diam. Ia tahu, menuruti emosi hanya akan memperburuk keadaan. Why are they not jumping? I ought to be on that boat. Saat pagi menjelang, Glass memutuskan untuk berburu sendirian, masuk lebih dalam ke hutan demi mencari makanan. Suasana hutan begitu sunyi, hanya suara angin dan ranting patah yang terdengar. Namun tiba-tiba, dari semak belukar, muncul seekor beruang grizzly yang langsung menerkam Glass tanpa ampun. Tubuh Glass terhempas ke tanah. Cakaran tajam beruang itu menembus kulitnya. Dengan sisa tenaga, ia meraih senapan dan menembak beruang itu. Namun peluru itu hanya membuat beruang makin marah.
Serangan kedua datang lebih brutal. Glass berjuang sekuat tenaga, meraih pisau di sabuknya dan menusuk berkali-kali ke tubuh monster buas itu. Hingga akhirnya, mendengar suara tembakan dari arah hutan, semua orang langsung berlari menuju sumber suara itu, tempat Glass berada. Dan di sana, mereka menemukan Glass tergeletak berlumuran darah. Tubuhnya penuh luka gigitan dan cakaran beruang. Nafasnya berat, nyaris tak berdaya. Kapten Henry segera berlutut di sampingnya. Dengan tangan gemetar, ia menjahit luka-luka Glass satu persatu. Beberapa jam kemudian, Glass akhirnya berhasil diselamatkan. Namun kondisinya sangat parah. Ia tak bisa berjalan, bahkan berbicara pun sulit. Tenggorokannya terluka oleh serangan brutal itu. Namun dari sorot matanya yang sayu, masih ada tekad kuat untuk bertahan hidup. Kapten Henry yang sangat menghormati Glass menyuruh anak buahnya untuk mengangkat Glass sampai ke markas. Hari demi hari mereka lewati dengan tetap membawa Glass. Namun saat melewati tanjakan salju yang terjal, mereka menyerah untuk membawanya. Henry yang tak tega melihat kondisi Glass yang semakin memburuk mencoba untuk mengakhiri hidup Glass. Dengan sepucuk pistol, Henry mengarahkan ke kepala Glass. Hawk mencoba menahan tindakan Henry. Ia memohon agar tidak membunuh ayahnya. Ia bersedia tinggal untuk menjaga ayahnya sendirian dalam keadaan sekarat. Henry pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Glass. Ia meminta beberapa orang untuk menjaga Glass dalam masa kritisnya. Siapapun yang memilih tinggal akan diberi $100 oleh Henry. Hawk dan Jim pun bersedia, bahkan mereka tak mau dibayar. Fitz yang mendengar hal itu langsung setuju untuk tetap tinggal menjaga Glass. Namun ia meminta uang bagian Hawk dan Jim untuknya sendiri. Jim tidak masalah dengan hal itu. Ia akan memberikan uang imbalannya kepada Fitz. Mereka bertiga pun bermalam di tengah hutan. Dengan kondisi yang sudah parah, Glass terus bermimpi buruk. Ia selalu melihat peristiwa di mana istrinya dibunuh di hadapannya sendiri. Glass yang tidak berdaya hanya bisa meratapi kejadian itu. Dari puluhan orang di desa, hanya Glass dan Hawk anaknya yang berhasil selamat. Berbeda dengan Glass, ternyata Fitz begitu membenci suku Indian karena kepalanya pernah dikuliti oleh mereka. Ternyata itulah alasan Fitz begitu membenci Hawk dan Glass. Saat sendirian bersama Glass, Fitz mencoba untuk membunuh Glass dengan menyumpal mulut dan hidungnya menggunakan sebuah kain. Ia mencoba melawan namun Glass tak mempunyai tenaga lagi. Untungnya, Hawk datang tepat waktu. Dengan cepat, ia langsung menghentikan tindakan Fitz. Hawk pun mencoba berteriak meminta tolong kepada Jim. Namun Jim berada sangat jauh dari perkemahan. Fitz yang panik dengan teriakan Hawk langsung menusuk Hawk hingga tewas. Glass yang melihat anaknya dibunuh di depan matanya tak dapat melakukan apa-apa. Hatinya sangat hancur melihat kejadian itu. Apalagi anaknya dibunuh oleh temannya sendiri. Setelah membunuh Hawk, Fitz mencoba menyembunyikan tubuhnya di balik pepohonan. Saat hari mulai gelap, Jim yang baru saja kembali mengambil air menanyakan keberadaan Hawk. Namun Fitz berbohong jika ia tidak melihatnya. Ia beralasan jika Hawk mungkin tersesat saat berburu ke dalam hutan. Glass mencoba memberitahukan kejadian sebenarnya kepada Jim. Pada pagi harinya, Fitz berulah lagi. Ia berbohong jika melihat 20 orang suku Re menuju tempat mereka. Ia menyuruh Jim untuk bergegas segera pergi. Jim yang panik langsung mengambil barang-barangnya. Tapi seketika, ia sadar jika Hawk belum kembali dari semalam. Fitz mengatakan kemungkinan besar Hawk telah dibunuh oleh suku Re. Saat Jim meminta bantuan untuk membawa Glass, Fitz malah menariknya ke dalam sebuah lubang dan menguburkan Glass secara paksa. Jim sebenarnya tak tega untuk meninggalkan Glass, namun ia juga takut akan kedatangan suku Re. Dengan berat hati, ia meninggalkan Glass sendirian dan memberikan botol air sebagai permintaan maaf kepadanya.
Keesokan harinya, Glass berjuang untuk bergerak. Tubuhnya penuh luka. Tujuannya hanya satu, menemukan anaknya yang disembunyikan Fitz. Anak semata wayangnya sudah tiada. Hati Glass hancur. Melihat anak yang ia rawat sendirian dari kecil kini pergi meninggalkannya. Sekarang, hidupnya hanya punya satu tujuan, menemukan Fitz dan membalas dendam atas kematian putranya. Glass mengambil barang-barang yang akan berguna dalam perjalanan pulang. Ia memakai bulu beruang yang ia bunuh untuk bertahan dari udara dingin. Glass yang sudah lama tak makan mencari makan dari sisa tulang hewan yang sudah ditinggalkan membusuk. Namun kini ia harus mencari air untuk persediaan minumnya. Ia terus berusaha mencapai sungai yang berada jauh di bawah tebing. Saat ia berhasil menuruni tebing untuk minum, air yang ia minum keluar dari tenggorokannya. Glass mencoba menutup lubang di lehernya dengan cara membakarnya. Sementara di lain sisi, Jim yang mendengar cerita Fitz mulai sadar kalau ada sebuah kebohongan di dalam ceritanya. Ia menanyakan lagi berapa orang sukure yang ia lihat. Fitz yang berbohong mengatakan jumlah yang berubah-ubah. Hal itu membuat Jim sadar jika cerita Fitz tidaklah benar. Ia hanya mengarang cerita agar mereka pergi meninggalkan Glass. Ia langsung mengambil senapan dan menodongkannya ke arah Fitz. Jim tak menyangka jika Fitz tega melakukan hal itu kepada Glass. Namun tiba-tiba Fitz langsung merebut senapan dari Jim. Ia balik menodongkan senapan itu ke arah Jim. Disitulah Fitz mencoba membunuhnya. Namun senapan yang ia gunakan ternyata tidak mempunyai peluru. Ia berkata jika ingin hidup, tutup mulutmu dan ayo berangkat pulang. Jim yang tak berdaya hanya bisa mengikutinya. Kembali ke Glass, saat ia masih beristirahat di sungai, tiba-tiba ia melihat Sukure. Glass yang panik langsung bersembunyi di balik bebatuan sungai. Namun salah satu orang dari Sukure melihatnya. Untungnya ia berhasil lolos dari serangan Sukure. Saat malam harinya, ia melihat salah satu suku Indian tengah makan daging bison yang ia buru. Karena perut yang lapar, Glass meminta sedikit daging darinya. Orang itu yang tak tega melihat kondisi Glass, ia langsung memberikannya sepotong daging. Saat pagi, pria itu yang mendengar semua cerita Glass merasakan kasihan terhadapnya. Ia yang pernah mengalami hal itu merasakan betapa sakitnya hati Glass. Pria itu pun membantu Glass dengan membawanya berkuda bersama. Hari demi hari mereka lewati perjalanan bersama. Ternyata pria itu bernama Hikuk. Saat mereka sedang mengambil air, Hikuk melihat jahitan di leher Glass terbuka. Ia takut jika luka itu tak segera diobati, kemungkinan besar akan terjadi infeksi. We did what we had to do. Right. He was very right. I was worried about savages. Fitz terus saja berkata bohong untuk mendapatkan hadiah uang dari Kapten Henry. Kapten Henry yang mendengar semua ceritanya merasa sedih atas kematian Glass. Kapten Henry langsung mengambil uang yang sudah ia janjikan kepada anak buahnya. Sedangkan Jim yang sudah lelah mendengar kebohongan Fitz langsung pergi dari sana. Ia bahkan tak meminta sepeser uang bagiannya. Kembali ke Glass dan Hikuk, terlihat Glass yang sudah tak berdaya karena mengalami infeksi di lehernya. Ia mengalami demam yang sangat tinggi dan tiba-tiba saja Glass pingsan. Hikuk memutuskan untuk berhenti dan membuat sebuah tenda dari ranting kayu. Di dalam tenda itulah ia mencoba mengobati Glass dengan obat tradisional sukunya. Saat Glass bangun pada pagi harinya, ia terlihat sangat sehat. Ternyata obat yang digunakan Hikuk sangatlah manjur. Namun di sekitar tenda, ia tidak melihat Hikuk di mana-mana. Ia mencoba mencari Hikuk yang disangkanya sedang berburu makanan. Namun saat Glass tengah mencari Hikuk, ia malah melihat tubuh seseorang tengah digantung di atas pohon. Glass yang penasaran mencoba melihat sosok itu lebih dekat. Namun benar saja, orang tergantung itu adalah Hikuk. Tiba-tiba terdengar suara dari arah dalam hutan. Sekelompok orang Amerika tengah berada di sana. Ternyata Hikuk dibunuh oleh mereka untuk diambil kudanya. Glass bersembunyi hingga petang, mencari waktu yang tepat untuk mengambil kudanya kembali. Setelah merasa kondisi sudah aman, Glass mengendap-endap mengambil kudanya. Saat ia bersiap untuk pergi,
Glass melihat wanita suku Indian yang tengah ditawan. Wanita muda itu dibawa dan diperkaos oleh seorang pria. Melihat kelakuan biadab itu, Glass tak sanggup meninggalkannya. Ia merayap mengambil senjata dan langsung menyergap pria itu dari belakang. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba salah satu teman dari pria itu mengetahui aksi Glass. Glass menembak mereka dan berhasil kabur dari kejaran para penjahat. Di sini terlihat, air minum yang diberikan Jim terjatuh dari saku Glass. Inilah yang akan menjadi kunci bagaimana kebohongan Fitz terungkap. Kembali ke Glass. Saat ia terbangun, suku Ray datang menyerangnya. Glass yang terkejut segera naik ke kudanya dan langsung berlari menjauh. Dari belakang, suku Ray memanah dan terus mengejarnya. Beberapa anak panah hampir mengenainya. Sampai akhirnya satu anak panah mengenai kuda Glass. Kuda itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke dalam jurang yang cukup dalam bersama Glass. Syukurlah, Glass berhasil mendarat di tumpukan salju yang tebal. Ia selamat dari tragedi itu, meski tubuhnya kini menggigil hebat. Pakaiannya basah kuyup dan suhu di sekitarnya semakin ekstrim. Tanpa berbekalan dan tak mampu menyalakan api, Glass tahu hanya ada satu cara untuk bertahan. Dengan tangan gemetar, ia membelah perut kudanya yang telah mati. Dan di tengah badai salju yang mengamuk, Glass pun merangkak masuk ke dalam tubuh kuda itu. Setelah bertahan selama sehari penuh di dalam tubuh kuda itu, Glass akhirnya mendorong keluar sisa-sisa salju yang menutupinya. Udara dingin langsung menusuk kulitnya begitu ia melangkah keluar. Tubuhnya kaku, bibirnya membiru, namun matanya masih menyala oleh satu hal, tekad untuk pulang. Dengan langkah berat, ia mulai menapaki hamparan salju yang tak berujung. Sendirian di tengah sunyi yang mematikan. Setiap jejak yang ia tinggalkan di atas salju adalah janji. Janji untuk membalas dendam. Terlihat di gerbang markas ada seseorang yang meminta bantuan ke salah satu anak buah Kapten Henry. Setelah dibiarkan masuk, ia bercerita di hadapan Henry. Ia mengatakan jika temannya telah dibunuh dan kuda mereka telah dicuri oleh seseorang. Pria itu memperlihatkan botol air minum yang sempat dijatuhkan oleh pelaku pembunuh tersebut. Saat melihat botol yang dikeluarkan oleh pria itu, Jim langsung sadar jika itu adalah botol air minum yang ia berikan kepada Glass. Kemungkinan Hawk adalah pelakunya. Yang ia ketahui, Hawk masih hidup dan tersesat di dalam hutan. Kapten Henry yang mendengar jika Hawk masih hidup, langsung membawa semua anak buahnya untuk mencari ke lokasi terakhir ia terlihat. Saat semua sudah pergi, Fitz melihat botol itu dengan tatapan cemas. Karena ia tahu, bukan Hawk yang membawanya, tapi Glass yang masih hidup. Jika Glass berhasil ditemukan, nyawa Fitz sudah pasti akan mati. Ia tahu, Glass pasti akan membalaskan dendam atas kematian putranya. Kapten Henry dan rombongannya terus mencari Hawk ke dalam hutan. Hari mulai gelap dan suhu turun drastis. Mereka sudah berjam-jam berjalan tanpa hasil. Ia hampir memberi perintah untuk berhenti mencari keberadaan Hawk. Namun tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari hutan. Henry memberi syarat untuk mendatangi sumber suara tembakan itu. Setibanya di sana mereka melihat seorang pria berjalan sendirian. Awalnya mereka mengira itu adalah Hawk. Namun ketika sosok itu semakin dekat, mereka terkejut. Ternyata pria itu adalah Glass yang masih hidup. Kapten Henry pun segera menyelamatkan Glass dan membawanya kembali ke markas. Saat pagi harinya setibanya di markas, Kapten Henry langsung mencari Fitz. Ia sudah tahu semua kebusukan Fitz yang dilakukan kepada Glass. Namun Fitz yang licik sudah mengetahui jika kebohongannya akan terungkap. Ia sudah mengemasi semua barang-barangnya untuk kabur dari sana. Gerald, where did he go? Tell me, Texas! Bahkan ia mengambil semua uang dari berangkas Kapten Henry. Di sana Kapten Henry yang kesal langsung mendatangi Jim dan menghajarnya. Said he was dead! You left him out there! Say the Lord's Prayer. Prisoner charged with treason. Come on, get up! Glass lalu memberitahukan jika Jim mengatakan hal yang sebenarnya. Ia meminta Henry untuk melepaskan anak itu. Kini Glass hanya meminta satu hal kepada Kapten Henry. Ia meminta seekor kuda untuk memburu Fitz. Ia tahu Fitz akan kabur jika mendengar kabar Glass masih hidup. Bahkan ia sudah mengetahui kemana Fitz akan pergi bersembunyi. Ia berasumsi jika Fitz pasti pergi ke dalam hutan. He doesn't know it yet. I think he has everything to lose. Dad wants that boy. I ain't afraid to die anymore. Keesokan harinya, mereka berdua bersiap untuk berangkat mencari keberadaan Fitz. Ternyata benar saja. Di tengah perjalanan, ia melihat jejak kuda milik Fitz yang sedang menuju hutan. Glass berasumsi jika Fitz tidak mungkin berjalan semalaman dengan kudanya. Ia berkata jika jarak mereka kini berselisih hanya 1 hari. Mereka berdua pun mengikuti jejak itu ke dalam hutan. Pada keesokan harinya, mereka melihat asap dari dalam hutan yang kemungkinan itu adalah Fitz. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi berpencar ke dua arah.
yang bermaksud agar Fitz berhasil mereka kepung dari kejaran mereka. Namun tak ada tanda keberadaan Fitz. Ternyata hal itu sudah direncanakan Fitz. Ia berhasil mengecok Glass dan Henry. Henry yang sendirian langsung dihadang oleh Fitz dari balik bebatuan. Ia menodongkan senapan ke arah Kapten Henry. I'm here to take you back to Fort Kiowa. Yes, sir. I ain't crazy. Besides, I got one of my own. Glass yang mendengar suara tembakan langsung mendatanginya. Saat ia sampai ke lokasi, terlihat Kapten Henry sudah tewas dengan kulit kepala yang terkelupas. Melihat hal itu, amarah Glass makin memuncak. Namun ia tak mau gegabah dengan tindakannya. Terlihat Glass membawa tubuh Kapten Henry di kudanya. Ia mencari sebuah ranting pohon yang akan digunakannya untuk menipu Fitz dan kita semua. Dari kejauhan, Fitz melihat Glass sedang membawa Kapten Henry bersamanya. Dengan satu tembakan ke arah Glass, ia berhasil mengenainya. Melihat Glass yang sudah tak bergerak, Fitz hendak memastikan kematian Glass. Saat Fitz mendekatinya, ternyata itu bukanlah Glass, melainkan mayat dari Kapten Henry. Ternyata, kayu yang dicari Glass sebelumnya dipergunakan untuk menopang badan Henry agar duduk tegak menyerupai dirinya. Tepat di saat itu, Glass muncul dari balik kuda satunya. Tanpa ragu, ia menembak Fitz dengan senapan. Peluru itu berhasil menghantam tangan Fitz. Namun luka itu tak membuat Fitz tumbang. Dengan menahan rasa sakit, ia berlari ke arah hutan. Terjadi aksi kejar-mengejaran di antara mereka berdua. Hingga akhirnya Fitz yang sudah tak kuat lagi berlari, ia memilih untuk menghadapi Glass. Melihat kesempatan itu, Glass langsung menyerang menggunakan kapak miliknya. Terjadi perkelahian antara mereka berdua. Glass berhasil memotong jari Fitz. Namun Fitz tak menyerah begitu saja. Ia mencoba melawan dengan pisau kecil miliknya. Fitz berhasil melukai pipi Glass dan menusuk kakinya. Namun luka sekecil itu tak membuat Glass tumbang. Dengan amarah dan dendam atas kematian putranya, Glass terus melawan dengan sekuat tenaga. Hingga ia berhasil menusukkan pisau ke arah perut Fitz, yang membuat Fitz kini tak berdaya lagi. Saat Glass bersiap menghabisinya, ia melihat bayangan Sukure muncul dari kejauhan. Dalam hati ia sadar, membunuh Fitz tidak akan mengubah apapun. Dengan tatapan dingin, Glass menyeret tubuh Fitz ke tepi sungai lalu melepaskannya mengikuti arus yang membawanya menuju kematian. Lalu Sukure meninggalkannya. Terlihat wanita muda yang pernah diselamatkan oleh Glass. Ternyata wanita itu anak dari sang kepala suku. Itulah yang membuat mereka tidak membunuh Glass dan malah membantunya. Film pun berakhir. Motivasi yang dapat kita ambil dari film ini, Glass tidak lagi tahu apa yang membuatnya tetap berjalan. Udara terlalu dingin untuk dihirup, tanah terlalu keras untuk ditapaki. Namun setiap kali tubuhnya ingin menyerah, bayangan wajah Hawk muncul di benaknya. Senyum kecil, suara tawa, dan panggilan lembut yang kini hanya hidup di dalam ingatan. Dulu ia mengira dendam akan memberinya kekuatan, bahwa membunuh Fitz akan membuat hatinya tenang. Tapi setelah semua luka dan darah, ia mulai mengerti, yang membuatnya terus hidup bukan amarah, tapi cinta. Cinta pada anak yang tak akan pernah kembali, cinta pada janji yang tak sempat ia tepati, dan cinta pada kenangan yang terus memanggilnya dari dalam sunyi. Ia berjalan bukan untuk membunuh seseorang, tapi untuk memastikan bahwa Hawk tak dilupakan. Bahwa setiap langkah di salju, setiap napas yang tersisa adalah bentuk dari kasih seorang ayah yang menolak mati sebelum dunia tahu bahwa anaknya pernah hidup.